Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, apa kabar nih? Semoga baik-baik aja ya. Kali ini kakak akan membahas mengenai materi kelas 5, yaitu tentang sistem pernapasan pada manusia. Adapun pokok pembahasan yang akan kita bahas, yang pertama pengertian sistem pernapasan, kedua organ-organ pernapasan manusia itu apa aja, ketiga cara kerja sistem pernapasan bagaimana, kemudian yang keempat sistem pernapasan terdiri dari dua, yaitu apa aja. Sebelum itu kakak mau tanya nih, apa sih yang terjadi jika manusia tidak bernafas? Ayo tebak. Ya pasti akan mati lah kak. Iya benar, jika manusia tidak bernafas tentunya tubuh akan kekurangan oksigen dan bisa menyebabkan kematian loh. Dan jika selama 15 menit aja udah nggak ada pemasukan oksigen ke dalam tubuh, maka sel-sel otak akan mulai mati, dan hal inilah yang menyebabkan kerusakan otak hingga menyebabkan kematian. Takut banget loh. Jadi adik-adik jangan coba-coba untuk menahan nafas selama 5 menit ya. Lanjut ke pembahasan inti terkait sistem pernafasan pada manusia. Simak baik-baik ya adik-adik. Let's go. Pembahasan pertama mengenai pengertian sistem pernafasan. Sistem pernafasan adalah organ-organ yang melibatkan proses pernafasan yang bertanggung jawab dalam pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Bernafas artinya kegiatan menghirup udara atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernafasan kita. Nah, apa aja sih organ-organ pernafasan manusia? Yang pertama adalah hidung, kemudian pangkal tenggorokan atau laring, kemudian batang tenggorokan atau trakea, kemudian cabang batang tenggorokan atau bronkus, dan paru-paru. Melalui lubang hidung, udara akan mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut loh. Namun jika kita bernafas menggunakan hidung, akan lebih baik karena terdapat lendir dan rambut-rambut halus, yang mana rambut-rambut halus ini yang berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung debu, kotoran, ataupun kuman penyakit. Kemudian jalurnya langsung berhubungan dengan alat pernafasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernafasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorokan dan batang tenggorokan atau trakea. Pada bagian dalam dinding batang tenggorokan terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar, yang mana berfungsi menghalangi benda-benda asing yang masuk ke dalam paru-paru. Kemudian pangkal tenggorokan yang disebut juga laring itu menghubungkan hidung dengan batang tenggorokan atau yang biasa disebut trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Kemudian paru-paru yang terletak di dalam rongga dada, dan jika kita menghirup udara, maka udara masuk ke paru-paru lalu masuk melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut sebagai bronkiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang juga disebut dengan alveolus. Pada alveolus itu terdapat pembuluh darah di mana terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida loh. Lanjut, ada berapa sistem pernafasan sih yang ada pada manusia? Yaitu ada dua. Yang pertama sistem pernafasan dada, dan yang kedua adalah sistem pernafasan perut. Nah, apa sih perbedaan detail? Yuk kita simak. Ya, yang pertama itu pernafasan dada terjadi karena gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk. Mengambilan udara terjadi saat otot antar rusuk berkontraksi atau mengerut, sehingga tulang rusuk terangkat ke atas akan menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Jadi berarti pengeluaran udara terjadi saat otot antar rusuk berrelaksasi atau mengendor. Nah, saat itulah tulang rusuk dan
turun ke posisi semula sehingga menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. Lalu bagaimana dengan pernafasan perut kita? Nah, terjadi karena gerakan otot diafragma, yaitu seperti yang berbatasi antar rongga dada dan rongga perut yang mengambil udara. Terjadi saat otot diafragma berkontraksi, di mana posisi diafragma dapat menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar, di mana udara terjadi saat otot diafragma berelaksasi, yang mana posisi diafragma melengkung ke atas lalu menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. Cukup sampai di sini dulu ya materi kita. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.